Oh, boleh, boleh, boleh. Benangnya punya. Atau ini geser aja ya, Bu? Geser aja boleh. Papan ini ada yang sama. Bah, nyut balik aja. Dek. Ibu nyampak. Udah bisa kita mulai, Ibu? Lagi? Mak aja kan? Kita bagi dulu ya, biar ada gambarannya ya. Lagi.
Dua lagi Bu. Satu lagi. Dua lagi sini dulu ya. Ini kondisi aja di selesainya Bu ya. Masuk aja Bu, kasih penuh aja. Udah masuk semua Bu. Udah. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Sehat? Alhamdulillah. Ya. Kita mulai ya. Perkenalkan ya, nama ibu yang panjang-panjang kali ya, Ibu Vina. Ibu apa? Vina dengan lupa ya. Kemarin ibu turun apa? Kasih vitamin C. Nah, masih ingat? Nah, kalau ini namanya Bapak Irwan. Pak Wan ya. Bapak apa? Lupa ya. Nah, Pak Wan ya. Kemarin. Ada sehat kan semua? Ibu-ibu gimana sehat? Alhamdulillah ya. Kami datang lagi ke sini kan dengan tema yang berbeda. Nah, kemarin kami datang bagi-bagi vitamin tadi. Hari ini kami paparkan masalah isi piringku. Isi piring anak-anak ibu nanti yang diterapkan sama mamanya ya. Nah, jadi ini materi ini kami sampaikan kepada ibu-ibu ya. Kemudian diterapkan kepada anak-anak. Semangat ya. Saya katakan kehormatan saya pertama sekali sama ibu. Ya, kata kehormatan kami kepada ibu. Dan juga ibu apa ya? Tadi lagi apa? Ibu Putri yang nggak bisa hadir karena lagi sakit. Kemudian sama ibu guru dan juga kehormatan kami kepada ibu-ibu yang sudah hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ya ibu. Saya cuma menyampaikan moderator aja yang memaparkan materi oleh Bapak Irwan. Kepada Bapak Irwan kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan bagi kita semua supaya bisa berkumpul di tahun ini. Ketika yang kami cintai ini. Dan salam dan salam tak lupa kita sajikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad yang mana oleh beliau telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah yang kita rasakan sendiri. Terkait kesempatan kami yang kami hormati pimpinan Dewan Guru di Palu yang kami hormati pimpinan orang tua murid, suami siswi yang hadir dan yang kami banggakan, kami cintai. Dan yang kami banggakan, yang kami cintai,
Dan yang kami banggakan dan kami paling cintai anak-anak kami yang terkendali, yang cantik, ya, yang masih sehat, ya. Apalagi sudah minum apa? Vitamin apa? Vitamin C. Bukan pel. Kalau pel rasanya apa? Manis. Kalau kita ini rasanya manis. Alhamdulillah. Jadi insya Allah bulan 12 nanti ataupun awal bulan tahun depan kita akan memberikan lagi yang namanya obat vitamin C. Dan alhamdulillah pada hari ini, kesempatan hari ini kami Christmas memberikan kesempatan. Lebih tepatnya kita sharing, kita diskusi. Jadi bukan kami menggurui, bukan kami mengajarkan, tapi kita diskusi. Ya, yang kami tahu kami kasih tahu, yang ibu tahu kasih tahu juga. Ya, mungkin kami tidak tahu. Jadi kita pada momen hari ini, pada berbagai hari ini, kita lebih tepatnya duduk di ruangan ini diskusi. Ya. Kalau memang nanti yang tanyakan, ini kami tanyakan, ini tolong jawab, ya. Jadi jangan terkesan kita menggurui. Bisa jadi ibu yang di sini lebih tahu dibandingkan tadi, ya. Kenapa? Karena kita satu pemahaman dan satu frekuensi, ya. Jadi sama, kita jaringannya sama, ya. Jaringan sama, frekuensinya sama. Tujuannya apa? Tujuannya juga sama. Jadi sebagaimana agenda kita hari ini, yaitu isi diriku. Nah, selama ini kita kenal dengan 4 sehat 5 sempurna. Masih ingat Ibu? 4 sehat 5 sempurna. Yang 5 sempurna apa? Susu. Ya. Kenapa sekarang ganti dengan isi diriku? Rupanya Ibu, isi diriku ini program kita. Itu lebih lengkap dibandingkan apa? Dibandingkan dengan 4 sehat 5 sempurna. Kenapa susu tidak dijadikan sebagai sehat? Susu itu sudah kandungan susu itu protein. Kandungan susu isi apa? Protein. Sedangkan yang kita bahas pada hari ini isi diriku juga ada kandungan protein. Dan ini perlu kita sampaikan bahwasanya ini susu kebanyakan. Nah, ini kita masalah, ya. Masalah yang jadi viral sekarang ini. Kenapa banyak anak-anak yang DM? Ya, jadi DM itu bukan rentan pada usia lanjut ataupun kita orang tua. Bahkan data secara ibu kita dapatkan bukan saja, ya, banyak anak-anak yang DM. Kenapa DM? Karena apakah faktor kepentingan? Itu salah satu penyebab pola makan. Dan pola makannya di susu. Susu kandungan manis, ya. Susu kandungan apa? Manis. Kalau makan dan minum sering manis melebihi kebutuhan kita, dampaknya apa? Dampaknya satu, GM. Dan bahkan itu perlu kita sampaikan juga hari ini bukan mock, ya, bukan memberikan informasi yang negatif. Ini perlu sebagai pembelajaran kita di sini orang tua. Kebanyakan di ZA, hampir tiap minggu anak-anak usia anak-anak kita yang pada hari ini itu diagnosis cuci darah gagal ginjal. Ini fakta ini. Boleh dicek, ya. Kebanyakan anak-anak tiap minggu masuk cuci darah. Cuci darah. Bayangkan anak-anak kita yang usia umur yang lagi cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini dicuci darah. Ya. Awal kita sering mendengar orang tua yang dicuci darah, betul atau salah? Betul. Karena sering kita dengar, sering kita lihat orang-orang luar yang gagal ginjal dicuci darah. Tapi ini ibu, bahkan anak-anak kita yang masih ukuran ini, coba lihat, coba perhatikan anak kita yang di depan kita ini masih kecil ibu. Tiap minggu hampir 15 orang anak-anak masuk ke ZA, ke ruang hemodialisa, dicuci darah gagal ginjal. Kenapa?
Rupanya ini salah satu faktor memicu gagal ginjal karena sering konsumsi minum dan makan jajanan yang mengandung manis. Ya. Sering makan dan minum makanan yang manis. Nah, rupanya bahaya. Ya. Selain faktor pemicu DM darah manis, juga faktor yang paling membahayakan adalah cuci darah. Bayangkan anak-anak kita yang di depan ini yang masih kolot, masih anak-anak dicuci darah. Ya, saya yakin kita orang tua pasti tidak menginginkan anak kita tergolong ada anak-anak yang dicuci darahnya. Makanya di susu, maka kalau ada ibu, anak-anak kita yang sering jajanan yang manis-manis, ya, diarahkan. Manis boleh, tapi dibatasi konsumsi manisnya. Jangan sampai apa? Jangan sampai kebalikan. Banyak makan jajanan dibandingkan makan nasi. Nanti kita bahas isi piring. Isi piringku apa aja, dan yang perlu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi ada dua informasi tadi sebagai gambaran pendidikan bahwasanya penting kita orang tua sadar dulu, ya. Kalau kita sadar pasti kita tahu, ya. Kalau kita tidak sadar bahaya dari konsumsi yang berlebihan, contohnya sering makan minuman yang mengandung manis, maka efeknya pasti sakit. Ya, yang paling fatal seperti kita sampaikan tadi, anak-anak kita masih umur jagung dicuci darah. Ya, dan ini fakta ini. Di Apia ada 2 ke 3 orang anak-anak yang cuci darah. Dicuci darahnya gagal ginjal ini. Jadi gagal ginjal ini bukan hanya untuk orang tua, tapi bisa jadi anak-anak kita yang di depan ini ataupun anak siapa yang dicuci darahnya karena apa? Karena orang tua tidak sadar pentingnya mengontrol konsumsi kebutuhan anak. Maka sekarang kita kenal isi piringku. Jadi isi piringku itu ibu, ada piringku, bayangkan piring kita bu, nah, ada yang petak? Ada yang petak piring? Kita bayangkan dia sama persepsi kita, piring kita bu, bulan ataupun petak boleh juga. Jadi ibu-ibu, isi piringku itu merupakan program bagi masyarakat dalam memahami bagaimana porsi makan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan gizi. Isi piringku adalah pengganti konsep yang tegaskan tadi, 4 sehat, 5 sempurna. Susu sudah termasuk. Jadi kandungan susu itu juga ada di topik pembahasan isi piringku. Ya, jangan takut kandungan susu itu hilang. Ada. Susu itu kandungan protein. Jadi pengganti protein itu bukan hanya di susu. Contohnya apa? Contoh isi kandungan protein apa aja? Telur, betul ibu. Lagi ikan, betul. Apa lagi? Daging, telur, ikan, daging. Apa lagi? Tempe, betul. Jadi kandungan isi yang tadi pengganti susu ada di seperti ibu jelaskan tadi, ada di kandungan ikan, ada di kandungan daging, ada di kandungan telur, ada di kandungan kami. Jadi jangan takut susu itu jangan. Jadi kandungan susu protein digantikan seperti ibu sebutkan tadi, itu telur, ikan, daging, ikan, ya. Nah, kemudian secara umum isi piringku menggambarkan porsi makan yang dikonsumsi dalam satu piring yang piring itu bulat. Terdiri dari 50% buah dan sayur. Dibagi 2 dulu. 50% buah, 50% sayur. Dan 50% lagi sisa dari apa? Karbohidrat dan protein. Ya, jadi piring kita itu dibagi 4. 4 kita bagi 4.
Jadi kita kasih Bapak contohnya. Dan data ini sudah dibagikan sama kawan kita di booklet, di posternya coba ibu-ibu lihat sama-sama. Nanti biar kita diskusikan. Jadi pesan dari isi piringku ibu-ibu, makanan yang kita makan dalam isi piringku itu sangat mempengaruhi sistem dalam tubuh kita. Jadi kalau kita kebanyakan makan karbohidrat, contohnya apa? Contohnya makan karbohidrat apa? Contohnya karbohidrat ibu? Nasi, apa lagi? Jagung, apa lagi? Ubi, apa lagi? Itu. Jadi contoh-contoh yang kita sebutkan tadi, contoh dari karbohidrat. Misalnya juga ada satu pemahaman ya. Kebanyakan dari kita kalau sering berlebihan makan karbohidrat juga bahaya. Ya, berlebihan makan karbohidrat juga berbahaya. Ya, maka kita dianjurkan oleh Rasulullah makan itu jangan berlebihan. Maka jangan berlebihan. Ya, ini Bapak, ini Ibu, isi piringku. Bayangkan piring kita itu bulat. Nah, bulat Ibu. Sama kan persepsi kita? Piring kita apa? Ya. Jadi dibagi empat, Ibu-ibu. Bisa lihat sama-sama. Nampak? Jadi ada satu bagian lauk dan buah-buahan. Yang kita jelaskan tadi 50% kita bagi dua. Lauk dan buah-buahan, ya. Buah-buahan dan sayuran. Buah-buahan dan sayuran. Buah-buahan dan sayuran. Kemudian yang setengah piring lagi antara karbohidrat dan protein. Jadi unsur karbohidrat seperti jelaskan tadi, nasi, tepung, jagung, ubi. Dan unsur lauk pauk protein. Seperti kita disebutkan tadi, ada unsur daging, ada telur, ikan. Jadi dalam satu piring kita itu sudah ada termasuk semua ini, ya. Nggak usah takut lagi. Kalau kita bisa memilah, ya jangan banyak apa, jangan haram ya karbohidrat. Kenyataan dan fakta di lapangan. Kita banyak nasi, ya. Banyak nasi, banyak ikan laut. Itu yang salah, ya. Selama ini termasuk saya mungkin, termasuk ibu, ya. Kita banyak nasi, ambil nasi banyak satu piring, baru ambil. Jadi porsi telurnya nggak ada lagi. Kenapa? Kebanyakan porsi kita sudah diambil sama nasi. Itu semua salah. Jadi kita hari ini kita sama-sama samakan persepsi kita. Bahwasanya isi piringku kita, isi piring saya, piring lo bahasanya, ingat. Ya. Jadi di isi piringku itu sudah ada menu-menu nasi, menu-menu makanan yang perlu kita sesuaikan dengan isi piring. Ada 4, ada sayur dan buah, ya. Seperdua itu sayur dan buah. Setengah lagi karbohidrat dan protein. Karbohidrat itu bisa nasi, bisa jagung, bisa ubi. Kalau protein apa? Ikan. Nah, di depan kita ada contoh. Ikan, daging, ayam. Itu apa? Protein. Yang namanya protein itu ada ada tempe. Ini telur ya. Kalau ini tempe. Ini tahu itu protein. Ditambah lagi dagingnya ada ayam. Ada juga burung ya. Burung ada juga yang bisa dimakan. Burung apa? Coba dulu. Aku tanya burung apa? Ya, itu juga proteinnya ibu. Nah, kalau ini buah ya.
biar tahu adik-adik ya. Yang mana ubi ya? Ini namanya apa? Ubi. Kalau ini? Beras merah. Beras merah. Ini bagus ya adik-adik, daripada beras kita yang putih itu lebih bagus beras merah. Cuma lebih mahal itu sehat. Iya. Ini satu lagi ya jagung yang ibu bilang ya jagung. Satu lagi kan? Pengganti nasi ya. Mie boleh juga, tapi jangan mie yang instan yang ada bumbunya. Enggak, mie juga, cuma dia nggak pakai bumbu, dia memang ada mie sendirinya. Ya, itu bagus juga ya. Direndam dulu ibu, airnya dibuang, baru dibuat makanannya ya. Adik-adik, siapa tahu buah lagi? Buah apa lagi selain ini? Bapak? Gak mesti mahal ya. Gak mesti beli apel, anggur, gak mesti. Kalau pepaya ada di pohon kita. Pisang ada di pohon kita. Ada di belakang rumah lagi. Kalau sayur ya juga kan? Ada di belakang rumah. Jadi sehat itu gak mesti kita beli di luar ya sayang. Ada di rumah. Juga ibu-ibunya harus rajin nanam. Biar adik-adik sehat. Ya. Udah, cukup segitu aja ya. Kita salah. Maksud saya ya. Jadi selama ini kita makan ambil nasi banyak, piringnya penuh berapa? Penuh nasi. Nasi itu apa? Pemicu gemuk, obesitas bahasa gemuk. Kenapa? Salah satu pemicu kita gemuk itu banyak makan karbohidrat. Selama ini kita banyak makan karbohidrat. Karbohidrat itu yang seperlunya diperlukan tubuh. Selebihnya apa? Bakal karbohidrat kita. Rupanya karbohidrat kita selebihnya yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dibawa ke lemak. Jadi ke lemak. Jadi ibu perlu seperti itu. Saya juga termasuk salah satu orang yang obesitas. 2 tahun lalu saya obesitas, termasuk orang yang paling gemuk. Jadi alhamdulillah, setelah saya kontrol pemasukan karbohidrat, ya, coba dulu. Jadi diet itu bukan artinya kita makan pil obat-obatan. Diet itu kita kontrol pola makan kita dulu. Kurangi makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Ya, terapkan yang namanya isi piring. Insya Allah kalau ibu yang gemuk seperti saya dulu, kalau kita mau kurus, terapkan yang namanya isi piring. Ya, kurangi makanan yang mengandung karbohidrat. Nasi, ya. Karbohidrat kalau berlebihan akan mudah dimasukkan ke dalam lemak. Berbeda dengan kita makan apa? Berbeda dengan kita makan protein. Protein yang kita makan akan berubah menjadi tenaga. Jadi sebenarnya kita itu sangat membutuhkan yang namanya protein. Ya, karbohidrat penting, tapi secukupnya. Ya. Jadi kita ubah gaya makan kita. Ya, jangan sampai kita makan piring penuh dengan isi nasi. Jadi ada 3 penting kamu selain kita menerapkan disiplin ibu, ada 3 penting yang perlu kita terapkan dalam sana kita. Apa itu? Yang penting yang pertama, minum air 8 gelas per hari. Ya, ini saya yakin kita yang ada di sini kalau jarang beraktivitas, maka kita jarang minum air. Pasti betul atau betul? Betul. Kalau kita keseringan minum dulu, maka kita tidak ada energi yang habiskan. Otomatis kita nggak minum air. Itu rupanya itu salah.
kita wajib minum air 8 gelas per hari. Dalam 24 jam kita wajib menghabiskan 8 gelas air. Itu yang pertama. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun, ya, sebelum makan. Adik-adik, halo. Nah, adik-adik, ya, anak-anak kami yang kami sayangi, kalau makan apa? Sebelum makan cuci tangan, ya. Coba kita nyanyi dulu, ya, cuci tangan. Yuk sama-sama, yuk. Yuk, cuci tangan. Ada lagu. Yuk, kita arahkan. Kita nyanyi cuci tangan dulu, yuk. Yuk, jadi adik-adik kita nyanyi ya, bawa apa? Nyanyi apa? Nyanyi cuci tangan. Jadi ajarkan kami bapak-bapak dan orang tua yang di sini. Kita ajarkan apa? Cuci tangan yang bagus. Ya? Yuk, siapa yang bisa pimpin? Cuci tangan. Ayo kita pertama kita nyanyi lagu cuci tangan ya. Anak-anak udah bisa kan? Bisa. Ada 7 langkah cara cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang, sela-sela jari, kuku-kuku jari, kuku-kuku jari, jempol pergelangan. Ada berapa langkah cuci tangan? Ada 7. Ada berapa langkah cuci tangan? Yang pertama apa? Mulai dari telapak tangan. Yang kedua, ujung tangan. Yang ketiga, sela-sela jari. Yang keempat, kuku jari. Yang kelima, kuku jari. Yang keenam, jempol jari. Yang ketujuh, tangan. Oke, pintar semua. Tepuk tangan. Satu lagi kita mau nyanyi lagu sebelum makan. Udah bisa kan? Keluarkan suaranya. Keluarkan suaranya. Sebelum kita Kita
Bang. Ini kita. Udah aja bang, udah aja bang, udah aja ya. Udah aja ya. Udah aja bang. Jadi ada 3 ibu. Yang pertama siapa? Cuci tangan. Yang kedua melakukan kelas wajib. Selain itu apa? Satu untuk menjaga ginjal kita sehat. Ya. Rupanya ibu, orang yang cepat terkena ginjal itu orang yang sering minum. Boleh ibu tanyakan sama orang yang ada ginjal, ya. Yang penderita gagal ginjal pasti minumnya sedikit. Kita butuh ginjal kita fungsinya baik. Untuk menjaga fungsi ginjal baik, maka kita wajib minum air yang banyak. Ya, air itu obat segala obat itu itulah air. Ya, air itu dikeluarkan oleh ginjal. Ya, melalui urin, itulah urin. Ya, urat. Yang tadi kita pakai sabun, yang kedua kita pakai gelas hati, yang ketiga aktivitas fisik minimal 30. Ya, baik itu sabun kita rumah tangga. Ibu-ibunya ada senang kalau pagi? Ada. Kali. Dia turun. Saya mau ini sekali kan bisa. Tengok anak. Besok kita baris. Iya. Pakai baju reza ya. Enggak mesti baju. Bisa. Yang penting kan keluar keringatnya. Beda tuh kalau kita kerja rumah juga di sana beda. Yang jelas, demonstrasi cara pengisian di sini. Jadi pedoman gizi seimbang ibu yang pertama punya perempat porsi sumber karbohidrat. Jadi 34 porsi sumber karbohidrat. Nah, bayangkan piring kita gelas 34 karbohidrat. Terserah ibu, kalau ibu ambil nasi boleh, ya. Terserah ibu, yang penting yang isi kedua dapat karbohidrat. 34 porsi sayur. 34 porsi sayur. Karbohidrat 34, sayur 34. Kemudian dua lagi, 2/3 lauk-lauk dan buah-buahan. Rupanya yang banyak adalah di sini itu karbohidrat dan isi juga dilengkapi dengan protein dan buah-buahan. Agar apa? Agar usus kita bisa berfungsi dengan baik. Ya. Kebanyakan makan makanan yang mengandung buah-buahan juga nggak baik. Ya. Jadi tidak isi juga semua tercakup di situ. Bukan saja mengatur bagaimana kita makan dan minum, tapi juga diatur bagaimana porsi kebutuhan yang seharusnya kita makan. Ya, contoh porsi untuk berbagai jenis makanan. Ada yang protein, contohnya daging, tempe, tahu. Kemudian yang sayur, ada bayam, wortel, buncis, dan labu siam. Dan banyak lagi sayur-sayur di rumah. Jadi sayur itu tidak mesti mahal. Kita sayur ini tidak mesti apel ya, seperti yang lain. Jadi buah yang mudah dijangkau yang ada di rumah kita juga namanya buah. Ini ibu isi piringku untuk balita. Nah, yang 35% makanan pokok. Contohnya apa? Nasi, kentang, singkong, jagung, sagu, ubi, dan lain. Jadi ini untuk balita 35%. Bayangkan 20% ada untuk nasi, ya, untuk lain.
35% lagi protein dan kacangnya. Protein daging, ayam, ikan, telur, ikan, kacang-kacangan dan olahan lain lagi. Tempe tahu. Jadi 35% gula oleh diet. 35% lagi apa? Protein. 35 teman-teman itu 30% lagi antara sayur dan buah. Kamu pegang sini. Nah ini garam dan lemak. Minum air putih yang cukup ya, 8 gelas. Budaya kita biasa masalah ini. Ya. Banyak makan yang berbagi. Kalau kami suka makan yang nasi garam. Garam banyak makan garam. Itu apa? Garam tinggi. Kalau banyak makan yang ini sebetulnya apa? Garam tinggi. Kalau garam darah tinggi. Kalau yang manis darah manis. Garam manis ya. Minum air itu cukup ya. Supaya apa? Supaya fungsi ginjal kita bagus. Kalau buah bin yang merah. Bu, Ya, susu SGN boleh nggak anak minum? siapa? Boleh, cuma nggak boleh berlebihan. Kalau misalnya dia minum sehari sekali atau 2 kali boleh. Jangan per jam kasih minumnya nggak. Udah berlebihan. Boleh diganti sama telur, sama daging. Dia nggak mesti susu anak-anak itu cerdas, mesti susu ya. Sama buah menjadi, sama sayur menjadi ya. Itu kecerdasan kita anak. Kalau susu kalian umur 5 tahun ke atas kasihnya. Kalau udah sekolah dia kasih 2 tahun 3 tahun jangan dulu. Dia kan lebih sekolah kan, sekolah. Minimalnya umur 5 tahun. Ya, yang kontak yang kalau ini ada dan macam ada. Jangan kasih 2 kali, kasih 1. Kalau bisa sehari sekali aja kayak minum SGE wasbai. Gak apa-apa dia memang dia ini kurang makan kan. Gak apa-apa. Asal jangan dikasih berlebihan. Yang saya kalau dia ada sering dikasih 3 kali sehari. Kalau udah besar jangan kasih begitu lagi. Kasih apa sehari yang misalkan yang minimal kasih 2 kali. Pagi sekali, malam sekali ya. Dia kan kasih uang, itu aja. Ya, sekali makan. Kasih uang kan dari karena kalau buah sama sayur nanti apa waktu PAB-nya kan lancar. Kalau cuma dikasih susu aja kan ada yang keras ini ya kan. Jadi dilampirkan sama sayur sama buah dia. Biar lancar ya. Jangan sampai makan yang manis. Biasanya kan kita menggunakan kola, ya. Saya cuma menggunakan beras, tapi SPM itu banyak anak gula. Kalau memang anak-anak kita memang ketergantungan SPM, kita yang tidak ada pada seksual dan seksual jangan sampai berlebihan. Ya, kalau belum susu yang keluar.
Jangan sampai yang harusnya yang harus yang kan kita bersentuhan supaya maka kalau bisa sudah dianjurkan makan lain pengganti apa? Pengganti yang manis-manis tadi ya, protein ya, telur lagi ini diganti. Kita orang tua itu walaupun kita orang tua mengatur pola makan. Kalau mengajarkan pola makan yang sesuai dengan permintaan anak, resiko ke depan ada dua penyakit ginjal. Maka nanti kita lakukan anak kita punya ginjal yang sering makan dan minum yang manis. Bukan hanya ini fakta ini bukan hanya kata. Tapi boleh dicek kalau temannya berkunjung ke Indonesia, masa perjalanan dicek. Hampir tiap minggu anak-anak kita pasien yang baru masuk dengan diagnosa gagal ginjal. Ini juga apa? Cuci darah itu peluang itu 50 ribu. 50. Antara itu mati. Kalau nggak cuci darah, jangan sampai anak-anak kita aset-aset berharga kita ini termasuk ke dalam golongan anak-anak yang disediakan. Maka apa? Fungsi dan tugas kita orang tua sadar kita sadar bahwa fungsi mengatur pola makan anak-anak kita. Bukan anak-anak kita yang mengatur pola makan mereka sendiri, tapi kita orang tua yang mengatur pola makan anak-anak kita. Kalau kita ikuti permintaan pola makan anak-anak kita selesai. Mereka suka jajan-jajan, pasti. Ya? Kalau kebanyakan anak kita lebih suka jajan, maka otomatis makan porsi makan tidak ada. Kenapa? Porsi jajan itu membuat kita kenyang, jadi porsi makan kita tidak ada. Kalau kebanyakan kita makan intake posisi makan yang manis dan minuman, efeknya tadi ginjal, DM dan lain. Obesitas, gemuk, salah satu faktor paling penting DM, gula manis, ya, gula darah. Maka ibu, saya juga pernah di sini juga betul. Yang pertama pesan kita buat semua, ibu-ibu, saya khususnya. Yang penting yang pertama kita sadar anak kita ini yang manis-manis yang polos itu kita. Dan nanti Allah akan mengambil kembali kita. Mereka menjadi aset kita. Ya, penerus kita, estafet kita juga anak-anak kita. Kalau kita berproduk ke depan nanti anak-anak yang bisa meneruskan bangsa ini, maka mulai dari sekarang kita tanamkan porsi makanan mereka sesuai dengan porsi kebutuhan mereka. Yang pertama apa? Kesehatan mereka kita jaga. Ya, kalau kita biarkan mereka makan dan minum sesuai dengan permintaan mereka, maka siap-siap itu. Penyakit DM dan lain pasti mereka makan. Ya, ini tidak mesti lagi usia orang tua DM dan lain. Nantinya ini bukan berkaitan, tapi ini menjadi pelajaran buat kita bersama bahwa saya penting kita orang tua sadar bagaimana mengatur pola makan anak-anak kita. Ya. Jangan sampai kita biarkan anak-anak makan berlebihan yang sesuai dengan kebutuhan makanan. Ada pertanyaan lain? Kita ke depan ini mungkin lebih lihat dulu apakah dalam porsi sendiri itu atau dari insyaAllah kami Krismas Rambut akan siap memklasifikasi ataupun kita lakukan berdiskusi terkait dengan kesehatan, ya. Atau mungkin kita lebih paham betul sama-sama kita apakah, ya. Mungkin kami tidak tahu, bisa tahu, ya. Bukan berarti kami yang lebih cepat ini kami lebih tahu, ya. Bisa jadi ada informasi yang kami tidak tahu, nanti kita kasih tahu. Ada pertanyaan ini, lebih tepat kita diskusi, ya.
Intinya batasi dia, batasi dua. Konsumsi garam berlebihan, konsumsi manis, ya. Jangan. Kita yang berlebihan tidak, dan terapkan yang namanya disiplin. Jadi ibu kalau saya sudah cukup ya, sudah kita sharing dengan diskusi di luar material ini. Dan like dan poster yang dibagi dari kami ini, kalau melihat nanti dipraktekkan di rumah ya. Biasakan kebiasaan yang jangan dibiasakan kebiasaan yang membenarkan yang salah itulah salah. Ya. Jadi yang selama ini yang salah kita benarkan, ya. Dan hari ini kita sama-sama tahu, termasuk saya, termasuk kita semua di sini kita tahu bahwa penting pola makan disiplin, ya. Jadi hari ini kita membenarkan apa yang benar, kita membenarkan apa yang salah. Jadi saat ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu nanti untuk mengambil nasinya dengerin instruksi ibu guru ya. Ya. Sekarang ibunya mau foto dulu, anak-anaknya boleh main di luar dulu ya. Panggil aja, oke? Kita makan pertama kali.